Lebih besar dari di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang nenek renta bernama Burini. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk, namun langkahnya tak pernah goyah menyusuri jalan setapak menuju hutan. Setiap hari, ia memanggul kayu bakar di punggungnya yang kurus, menukar peluh dengan sekepal nasi. Di ujung desa, berdiri hutan larangan, tempat di mana kabut abadi menyelimuti pepohonan raksasa. Warga percaya, hutan itu dijaga oleh siluman harimau putih, penguasa gaib yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Mereka berkata, siapapun yang masuk takkan pernah kembali. Namun, kemiskinan telah menutup telinga Burini dari segala rasa takut. Ia hanya tahu satu hal, jika ia tidak membawa kayu hari ini, perutnya akan tetap kosong esok pagi. Tak disangka, langkah nekatnya hari itu akan membuka pintu pada sebuah takdir yang membawa bulu ajaib, kekayaan tak terduga, dan ujian yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, kabut tebal bergelayut rendah, menyelimuti atap-atap rumah bambu di desa Karangjati. Udara dingin menusuk tulang, membuat sebagian warga enggan keluar rumah. Namun, di antara kesunyian itu, langkah kaki seorang wanita renta terdengar pelan tapi pasti di jalan setapak. Dialah Burini, nenek berusia lebih dari 70 tahun, tubuhnya ringkih, namun matanya menyimpan api semangat yang tak pernah padam. Punggungnya bungkuk karena beban hidup, bukan hanya karena usia. Sebuah keranjang anyaman bambu tergantung di punggungnya, diikat kain lusuh yang sudah banyak tambalan. Di tangannya yang keriput, ia menggenggam sebilah parang kecil, satu-satunya alat untuk mencari rezeki dari hutan. Setiap langkahnya terasa berat, tapi perut kosong memaksanya untuk terus berjalan. Sejak suaminya meninggal puluhan tahun lalu dan anak semata wayangnya merantau tanpa kabar, Burini hidup seorang diri. Setiap hari ia menjual kayu bakar ke pasar dengan harga yang nyaris tak cukup untuk membeli segenggam beras. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena baginya, mengeluh tidak akan membuat nasi tersaji di piring. Di ujung desa, terbentang hutan lebat yang oleh warga disebut hutan larangan. Konon, di dalamnya tinggal siluman harimau putih, makhluk gaib penjaga hutan yang tak segan menelan manusia yang berani masuk. Banyak cerita tentang orang yang hilang tanpa jejak setelah mencoba menebang pohon di sana. Warga desa memilih menjaga jarak, tapi Burini hanya melihat hutan itu sebagai sumber kayu yang belum pernah ia jamah. Hari itu, keranjang kayu bakarnya kemarin hanya terjual separuh harga. Uang yang ia pegang bahkan tak cukup untuk membeli minyak goreng. Di rumah, hanya ada segelas air dan sisa garam. Burini berdiri lama di depan pintu, menatap ke arah hutan berkabut yang tampak menyeramkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi, gumamnya lirih. Ia melangkah perlahan menuju hutan, setiap langkah seakan ditemani desau angin yang membawa bisikan. Burung-burung terbang berhamburan dari pepohonan, seolah memberi tanda bahaya. Namun, tekadnya mengalahkan rasa takut. Baginya, kematian di tengah mencari rezeki lebih terhormat daripada mati kelaparan di rumah. Semakin masuk, sinar matahari semakin sulit menembus dedaunan tebal. Kabut menebal, menyelubungi pandangan. Akar-akar pohon melintang di tanah, membuatnya beberapa kali hampir terjatuh. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan, tapi ia tetap melangkah. Hatinya berdebar cepat, namun tangan keriputnya tetap menggenggam parang erat. Saat ia membungkuk memungut sebatang kayu kering, tanah di bawahnya terasa bergetar halus. Seekor burung hantu terbang rendah di atas kepalanya, mengeluarkan suara parau. Tiba-tiba, kabut di depannya terbelah, menampakkan sosok raksasa berwarna putih berkilau. Dua mata emas menyala dari balik pepohonan, memandang tajam ke arahnya. Burini membeku. Di hadapannya berdiri seekor harimau putih raksasa, sebesar rumah panggung, bulunya lembut seperti kapas namun memancarkan cahaya samar. Nafasnya berat, setiap helaan menggetarkan udara di sekitarnya. Hewan itu tidak mengaum, hanya melangkah pelan mendekatinya, membuat tanah bergetar di bawah kaki Burini. Jantungnya hampir meledak, namun ia tidak berlari. Entah kenapa,
Ada rasa damai di balik ketakutannya. Harimau putih itu berhenti hanya beberapa langkah di depannya, lalu menjatuhkan sehelai bulu panjang berkilau di tanah. Bulu itu memancarkan cahaya seperti emas cair. Sebelum Bu Rini sempat bertanya atau bergerak, harimau itu berbalik, menghilang dalam kabut, meninggalkan rasa penasaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bulu putih berkilau itu tergeletak di tanah lembab, memantulkan cahaya meski matahari terhalang kabut. Bu Rini menatapnya lama, ragu untuk menyentuh. Tangannya bergetar saat ia meraih benda itu, terasa hangat, seolah baru saja diambil dari pelukan makhluk hidup. Saat ujung jarinya menyentuh bulu itu, sensasi aneh menjalar dari kulit ke hatinya, seperti gelombang damai yang menghapus rasa takut. "Ya Allah, ini apa?" bisiknya lirih, meski tak ada yang bisa mendengar. Ia menatap ke sekeliling, berharap melihat lagi sosok harimau putih tadi, namun kabut sudah kembali menelan segalanya. Hutan sunyi, hanya suara dedaunan bergesekan pelan. Bu Rini memasukkan bulu itu ke dalam kain pembungkus keranjang kayu bakarnya, lalu memutuskan untuk segera pulang. Perjalanannya keluar hutan terasa lebih cepat dari saat masuk. Entah mengapa, langkah kakinya lebih ringan, meski keranjang di punggungnya sudah penuh kayu. Di belakangnya, ia merasa seperti ada mata yang mengawasi, namun bukan dengan niat jahat, lebih seperti penjaga yang memastikan ia keluar dengan selamat. Sampai di rumah, ia meletakkan keranjang di pojok dapur. Rumah itu kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Bulu putih tadi ia letakkan di atas meja, tepat di bawah cahaya matahari yang masuk dari celah dinding. Sinar bulu itu semakin mempesona, membuat Bu Rini terpaku. Ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya enggan melepaskan pandangan. Sore itu, sesuatu aneh terjadi. Seorang tetangga yang jarang berkunjung datang membawa sekeranjang beras. "Bu Rini, tadi saya panen padi, entah kenapa teringat sampean, ini untuk dimasak saja," kata tetangganya sambil tersenyum. Bu Rini terkejut, karena biasanya orang itu sangat perhitungan. Ia mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Keesokan paginya, saat membuka pintu, Bu Rini menemukan tumpukan kayu bakar tersusun rapi di depan rumahnya, lebih banyak dari yang pernah ia kumpulkan sendirian. Kayu itu kering dan harum, cocok untuk dijual. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya, tapi di hatinya ia merasa ini pasti berkaitan dengan bulu putih itu. Di pasar, kayu bakarnya laku keras. Bahkan beberapa pembeli membayar lebih mahal tanpa diminta. "Buat tambahan, Bu," kata seorang ibu muda sambil menyerahkan uang. Hari itu Bu Rini pulang dengan kantong berisi beras, minyak, dan ikan asin, sesuatu yang sudah lama tak bisa ia beli sekaligus. Malamnya, Bu Rini duduk sendirian di dekat tungku, menatap bulu putih yang kini ia simpan di atas kain batik. Ia mencoba mengingat kembali tatapan mata harimau putih itu. Bukan tatapan buas seperti binatang liar, tapi tatapan penuh arti, seolah menitipkan sesuatu padanya. "Apa kau yang mengirim semua rezeki ini?" gumamnya pelan. Meski bahagia, ia juga merasa cemas. Keajaiban seperti ini tak mungkin datang tanpa alasan. Ia bertanya-tanya, apakah ini hadiah, ujian, atau jebakan? Di dalam hatinya, muncul rasa takut jika bulu itu ternyata membawa konsekuensi yang belum ia ketahui. Sebelum tidur, ia memutuskan untuk menyimpan bulu itu di bawah bantal. Entah mengapa, kehangatan bulu tersebut membuat tidurnya nyenyak malam itu. Namun di alam mimpi, ia kembali melihat sosok harimau putih berjalan di tengah kabut, menatapnya dari kejauhan, seolah mengundangnya untuk kembali ke hutan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding bambu, membangunkan Bu Rini dari tidur lelapnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, udara di rumahnya terasa hangat, nyaman, dan harum seperti wangi bunga liar. Saat ia mengangkat bantal, bulu putih itu berkilau lebih terang daripada kemarin, seolah menyerap cahaya pagi. Bu Rini bergegas keluar rumah untuk menjemur pakaian. Namun, ia terkejut bukan main. Di depan rumah, bukan hanya ada kayu bakar seperti kemarin, tetapi juga sebuah karung besar berisi beras,
beberapa ikat sayur segar, dan bahkan sebotol minyak goreng. Tak ada jejak kaki di tanah, tak ada tanda siapa yang mengantarkannya. Hatinya berdegup kencang. Hari itu, Bu Rini tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual kayu. Namun, ia tetap melangkah ke sana, ingin menjual sedikit hasil kemarin. Aneh, semua pembeli yang ia temui bersikap ramah luar biasa. Seorang pedagang kain bahkan memberinya selembar kain batik bagus dengan harga separuh dari biasanya, hanya karena, katanya, wajah Bu Rini terlihat bersinar pagi ini. Menjelang siang, seorang pemuda yang tak pernah ia kenal datang ke rumah. "Bu, saya sedang berkeliling mencari orang yang butuh bantuan, entah kenapa hati saya tergerak untuk mampir ke sini. Kalau ibu butuh apa-apa, bilang saja," ucapnya sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Bu Rini menolak, tapi pemuda itu bersikeras, lalu pergi begitu saja tanpa menyebutkan namanya. Malamnya, Bu Rini duduk di tikar, menatap bulu putih yang kini ia letakkan di atas meja kecil. "Apa ini semua ulahmu?" tanyanya dalam hati. Saat ia mengangkat bulu itu, terasa getaran lembut seperti detak jantung. Ia merasakan hangat menjalar dari telapak tangan hingga ke dadanya, lalu muncul perasaan damai bercampur haru. Hari-hari berikutnya, keajaiban semakin sering terjadi. Pelanggan datang sendiri untuk membeli kayu, bahkan sebelum ia sempat memanggulnya ke pasar. Ada yang membayar dengan uang, ada pula yang menukar dengan beras, gula, atau ikan segar. Semua transaksi itu selalu berakhir dengan Bu Rini menerima lebih banyak daripada yang ia berikan. Kabar tentang Bu Rini yang tiba-tiba beruntung mulai menyebar di desa. Warga mulai membicarakannya di warung kopi dan di pinggir sawah. Ada yang percaya ini rezeki dari Tuhan, ada pula yang berbisik-bisik bahwa Bu Rini mungkin memelihara makhluk halus penunggu hutan. Tapi Bu Rini hanya tersenyum, memilih diam, dan tak menceritakan apa yang sebenarnya ia temui. Suatu malam, Bu Rini bermimpi kembali berada di hutan. Kabut pekat mengelilinginya, dan dari jauh, siluman harimau putih berjalan mendekat. Suaranya berat dan bergema, "Gunakan anugerah ini dengan hati bersih, hanya untuk kebaikan. Jika kau tamak, semua akan lenyap." Kata-kata itu membuat Bu Rini terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Sejak mimpi itu, Bu Rini memutuskan untuk mulai berbagi. Ia menyisihkan sebagian beras untuk tetangga yang kesusahan, memberi kain untuk janda miskin di ujung desa, dan bahkan membayar hutang seorang pemuda yatim piatu. Anehnya, setiap kali ia memberi, rezekinya justru bertambah berkali-kali lipat. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, mata-mata iri mulai memperhatikannya. Salah satunya adalah Pak Jafar, kepala dusun yang terkenal rakus dan licik. Ia mulai bertanya-tanya, dari mana seorang nenek tua miskin bisa berubah hidup begitu cepat. Di sudut hatinya, tumbuh rasa ingin tahu, dan keinginan untuk memiliki sumber kekayaan Bu Rini. Kabar tentang perubahan hidup Bu Rini menyebar seperti api yang menjilat. Ilalang kering, di warung kopi, di sawah, bahkan di balai desa, semua membicarakannya. Ada yang memuji, menganggap Bu Rini mendapat berkah karena ketulusan hatinya. Namun, tak sedikit pula yang menaruh curiga, berbisik-bisik bahwa ia mungkin membuat perjanjian dengan makhluk gaib penunggu hutan larangan. Di antara orang-orang yang paling penasaran adalah Pak Jafar, kepala dusun yang gemar mengumpulkan kekayaan dari hasil memeras warga. Tubuhnya gemuk, matanya sipit penuh perhitungan, dan senyumnya selalu menyimpan maksud tersembunyi. Baginya, apapun yang bisa menghasilkan uang harus menjadi miliknya. Suatu sore, Pak Jafar berdiri di depan rumah Bu Rini, pura-pura ramah. "Wah, Bu Rini sekarang rezekinya lancar, ya. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Boleh dong saya tahu, apa rahasianya?" tanyanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Bu Rini tersenyum samar, "Rezeki itu milik Allah, Pak. Kalau kita ikhlas, pasti dicukupkan." Ia lalu menutup pembicaraan dan masuk ke rumah. Jawaban itu tidak memuaskan Pak Jafar. Malamnya, ia duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi,
memikirkan cara untuk mengungkap rahasia Burini. Tidak mungkin hanya karena ikhlas, hidupnya bisa berubah drastis begitu, pasti ada sesuatu, gumamnya sambil menyipitkan mata ke arah hutan larangan yang tampak gelap dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, ia menyuruh anak buahnya, Samin, untuk membuntuti Burini ke pasar. Samin melapor bahwa Burini sering membawa kayu bakar tanpa terlihat keluar untuk mencarinya. Kayunya tiba-tiba ada di depan rumah, Pak. Seperti muncul begitu saja, kata Samin dengan nada heran. Pak Jafar semakin yakin ada rahasia besar di balik semua ini. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Pak Jafar melihat dari kejauhan lampu minyak di rumah Burini masih menyala. Ia berjalan perlahan mendekat, bersembunyi di balik pohon pisang. Dari celah jendela, ia melihat Burini duduk di depan meja kecil, menatap sesuatu yang berkilau di bawah cahaya lampu. Matanya membelalak. Di atas meja itu tergeletak bulu putih panjang yang memancarkan cahaya seperti emas cair. Ia tidak tahu benda apa itu, tapi instingnya berkata, itulah sumbernya. Sebuah senyum licik muncul di wajahnya. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan rumah megah dan tanah luas yang akan ia miliki jika bulu itu berpindah tangan. Keesokan harinya, Pak Jafar mulai merancang rencana. Ia tidak bisa langsung mengambilnya, terlalu berisiko. Ia perlu membuat Burini lengah. Maka, ia mendekati Burini dengan pura-pura baik hati, menawarkan bantuan, bahkan mengirimkan makanan. Biar kita ini sama-sama orang desa saling bantu, ucapnya sambil menyembunyikan niat jahatnya. Burini, dengan hati yang tulus, tidak mencurigai apapun. Ia mengira Pak Jafar benar-benar berubah, apalagi beberapa kali pria itu membantu membawakan kayu bakarnya ke pasar. Namun, ia tidak tahu, semua itu hanyalah bagian dari jebakan yang sedang dipasang. Di malam yang akan datang, saat kabut mulai turun dan suara serangga mereda, Pak Jafar berencana mengintai Burini kembali, kali ini, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merebut bulu ajaib itu. Dan di kejauhan, di tengah hutan larangan, sepasang mata emas milik siluman harimau putih kembali terbuka, seolah tahu bencana sedang merayap mendekat. Malam itu, langit desa berwarna kelabu, tanpa bintang. Angin bertiup pelan namun menusuk, membawa aroma tanah basah dari hutan. Burini duduk di tikar, menatap bulu putih yang bersinar redup di atas meja. Cahaya itu terasa berbeda, bukan lagi hangat, melainkan seperti memanggilnya untuk keluar rumah. Awalnya, Burini mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mematikan lampu minyak dan berbaring. Namun, beberapa detik kemudian, bulu itu bergetar halus. Suara lirih seperti bisikan mengisi telinganya. Datanglah, datanglah, suara itu dalam, bergema, dan entah mengapa, membuat tubuh Burini berdiri tanpa ragu. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju hutan. Kabut tipis mulai menyelimuti desa, dan begitu ia melewati batas pohon pertama, udara berubah lebih dingin. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah mencoba menahannya. Namun, cahaya dari bulu di genggamannya menjadi penuntun di tengah kegelapan. Di sebuah lapangan kecil di dalam hutan, kabut bergerak seperti air, membuka jalan bagi sosok raksasa berwarna putih. Siluman harimau putih itu muncul, bulunya berkilau bak salju di bawah sinar bulan yang samar. Matanya, emas pekat, menatap langsung ke jiwa Burini. Engkau telah menerima anugerahku. Suara harimau itu berat dan bergetar di udara. Tapi ketahuilah, ini bukan hadiah tanpa syarat. Rezeki yang kau terima harus kau gunakan untuk menolong sesama. Jika kau tamak, jika kau biarkan keserakahan menguasaimu, bulu ini akan berubah menjadi kutukan. Burini menunduk, kedua tangannya menggenggam bulu itu erat. Saya mengerti, saya hanya ingin hidup cukup, dan jika bisa, membantu orang-orang yang susah, ucapnya dengan suara gemetar. Harimau putih itu mengangguk perlahan, tapi sorot matanya tetap tajam. Tetaplah berhati-hati, manusia. Ada yang mengincar apa yang kau miliki. Mereka tidak akan berhenti sampai merebutnya darimu. Jika itu jatuh ke tangan orang tamak,
bencana akan menimpa desa ini, lanjut siluman itu. Suaranya mengandung ancaman dan peringatan sekaligus. Bu Rini terkejut, sosok siapa yang dimaksud? Dalam benaknya, terlintas sekilas wajah Pak Jafar, tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Saya akan menjaganya, janji Bu Rini. Namun, ia tidak sadar bahwa dari kejauhan, sepasang mata manusia mengintip di balik semak, mata milik Samin, suruhan Pak Jafar, yang kebetulan mengikuti Bu Rini malam itu. Siluman harimau putih kemudian mendekat. Nafasnya hangat namun menggetarkan, seperti angin badai yang ditahan. Ingat, manusia, anugerah ini bisa jadi berkat, bisa jadi malapetaka. Pilihan ada di tanganmu. Setelah berkata demikian, tubuhnya memudar perlahan, kembali menjadi kabut yang menyatu dengan hutan. Bu Rini berdiri lama di tempat itu, hatinya campur aduk antara syukur, takut, dan waspada. Ia tidak tahu bahwa peringatan sang siluman akan segera menjadi kenyataan, karena malam itu juga, kabar tentang bulu putih ajaib mulai mengalir menuju telinga Pak Jafar, membuat rencana jahatnya semakin matang. Tanda hubung. Langit malam itu gelap gulita. Awan tebal menutupi bulan, membuat desa seakan terbenam dalam selimut hitam. Di kejauhan, hanya terdengar lolongan anjing dan derik jangkrik. Pak Jafar berdiri di depan rumahnya, mengenakan sarung hitam dan penutup kepala. Di tangannya, sebuah karung goni lusuh tergantung, tempat ia berencana menyembunyikan bulu putih itu. Samin, yang baru kembali dari mengintai Bu Rini, menceritakan apa yang ia lihat di hutan. Pak Jafar mendengar dengan mata membesar, napasnya cepat. Bagus, sangat bagus. Jadi memang benar benda itu sumber semua kekayaannya, katanya dengan nada puas. Malam ini kita ambil, sebelum dia sadar kau mengikutinya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berjalan cepat menuju rumah Bu Rini. Jalan setapak gelap, tapi langkah mereka mantap. Setiap ranting yang patah di bawah kaki terasa seperti alarm, namun mereka tetap bergerak. Hati Pak Jafar berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rakus. Rumah Bu Rini sunyi, lampu minyak sudah padam. Melalui celah jendela, Pak Jafar melihat nenek itu tertidur pulas di tikarnya. Di atas meja kecil, bulu putih itu bersinar redup, seakan bernafas. Pandangan Pak Jafar terpaku padanya seperti serigala melihat anak kambing. Samin membisik, "Pak, saya takut. Benda itu, entah kenapa rasanya dingin sampai ke tulang kalau dilihat lama-lama." Tapi Pak Jafar hanya mendengus. "Takut itu cuma untuk orang lemah. Kau mau kaya atau mau miskin selamanya?" Samin terdiam, meski dadanya sesak oleh firasat buruk. Dengan hati-hati, Pak Jafar mendorong jendela bambu yang longgar. Tangannya yang gemuk dan berkeringat menyelinap masuk, meraih bulu putih itu. Begitu jemarinya menyentuhnya, sensasi aneh menjalar, hangat, tapi juga menusuk, seperti bara yang dibungkus salju. Sekilas ia mendengar suara geraman samar, tapi mengabaikannya. Bulu itu ia masukkan ke dalam karung. Seketika, karung itu memancarkan cahaya samar, lalu meredup. Pak Jafar tersenyum puas. "Selesai. Sekarang mari kita pergi." Mereka melangkah cepat menjauh, tak sadar bahwa dari balik tirai tidurnya, mata Bu Rini perlahan terbuka. Bu Rini langsung tahu bulu itu hilang. Dadanya terasa sesak, dan di kepalanya bergema suara harimau putih. Jika jatuh ke tangan orang tamak, bencana akan menimpa. Ia bergegas bangun, namun kakinya goyah. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar penunggunya tidak murka. Di rumahnya, Pak Jafar menaruh bulu itu di atas meja, menatapnya dengan tatapan lapar. "Mulai besok, semua kekayaan desa ini akan jadi milikku." Ia tertawa kecil, sementara di sudut ruangan, Samin memandang dengan wajah pucat, seolah mendengar sesuatu berdesis di telinganya. Malam itu, jauh di dalam hutan larangan, mata emas siluman harimau putih terbuka lebar. Langkahnya bergema di antara pepohonan, setiap tapak membuat tanah bergetar. Dari mulutnya keluar auman rendah, membawa pesan kemarahan yang merayap keluar hutan, menuju desa yang baru saja menyalakan api keserakahan. Keesokan paginya, Pak Jafar terbangun dengan perasaan aneh,
ringan, segar, dan penuh tenaga. Begitu ia membuka mata, ia mendapati karung berisi bulu putih itu kini dipenuhi dengan emas, perhiasan, dan uang logam yang berkilauan. Cahaya dari benda-benda itu memantul di dinding rumahnya, membuat ruangan seperti dipenuhi matahari. Samin berdiri di sudut, mulutnya menganga. "Pak, ini semua dari bulu itu." Pak Jafar tertawa keras. "Tentu saja, sekarang kita akan hidup seperti raja. Semua orang akan tunduk pada kita." Ucapannya penuh kesombongan, matanya berbinar seperti orang mabuk harta. Hari demi hari, kekayaan Pak Jafar bertambah. Ia membeli tanah warga dengan harga murah, membangun rumah besar beratap genteng merah, dan mempekerjakan banyak orang untuk melayaninya. Desa yang dulu sepi kini ramai oleh suara palu, gergaji, dan aroma masakan dari dapurnya yang selalu penuh. Namun, di balik itu semua, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, Pak Jafar sering mendengar langkah berat seperti hewan besar berkeliling rumahnya. Kadang terdengar geraman rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengira itu hanya mimpi atau hewan liar, tapi setiap pagi, tanah di halaman rumahnya ditemukan penuh bekas cakaran. Samin, yang awalnya ikut menikmati kekayaan, mulai resah. "Pak, saya rasa kita harus mengembalikan bulu itu. Ada yang tidak beres. Saya bahkan mimpi buruk setiap malam tentang mata besar yang mengawasi saya," ucapnya dengan wajah pucat. Tapi Pak Jafar hanya menepuk pundaknya sambil tertawa. "Itu cuma rasa bersalahmu. Lupakan." Desa pun mulai berubah. Hujan tak kunjung turun, sawah mengering, dan ternak warga mati satu persatu. Beberapa orang mulai berbisik bahwa semua ini terjadi sejak Pak Jafar menjadi kaya mendadak. Namun, tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Suatu malam, ketika pesta besar digelar di rumah Pak Jafar, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan semua pelita. Di tengah kegelapan, tamu-tamu mendengar suara auman panjang dari arah hutan. Suara itu begitu menggetarkan, membuat lantai terasa bergetar dan beberapa orang menjerit ketakutan. Pak Jafar mencoba mengabaikannya, tapi saat ia menoleh ke arah bulu putih yang ia simpan di kotak kayu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bulu itu kini berwarna abu-abu kusam, dan ujungnya merah seperti tercelup darah. Samin mendekat dengan wajah panik. "Pak, ini tanda buruk. Kita harus mengembalikannya sebelum terlambat." Tapi Pak Jafar mendorongnya pergi. "Tidak, ini milikku. Aku takkan menyerahkannya, bahkan jika seluruh desa binasa." Mata Pak Jafar kini tidak lagi terlihat seperti mata manusia biasa, ada kilatan keemasan yang menyeramkan. Di saat yang sama, di dalam hutan larangan, siluman harimau putih berdiri di puncak batu besar, mengamati desa dari kejauhan. Suaranya berbisik ke dalam kabut malam, "Waktumu hampir habis, manusia." Lalu, ia melangkah maju, memulai perjalanan menuju desa, perjalanan yang akan membawa murka bersamanya. Malam itu, desa tertutup kabut tebal yang tak biasa. Bau tanah basah bercampur aroma besi memenuhi udara. Anjing-anjing melolong tanpa henti, dan burung-burung malam terbang panik meninggalkan pepohonan. Dari jauh, terdengar suara langkah berat, setiap hentakan membuat tanah bergetar. Burini, yang selama ini diam, memutuskan tak bisa lagi bersembunyi. Ia mengambil tongkatnya dan berjalan menuju rumah Pak Jafar. Hatinya diliputi rasa takut, namun ia tahu hanya ada satu cara menyelamatkan desa, bulu itu harus kembali ke pemiliknya. Ketika ia tiba, rumah besar Pak Jafar dipenuhi cahaya obor dan suara gaduh. Warga berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Di dalam, Pak Jafar duduk di kursi besar, memeluk kotak kayu berisi bulu itu seperti seorang ibu memeluk anaknya. "Pak Jafar," seru Burini dari ambang pintu, "kau harus mengembalikan bulu itu. Ini bukan milikmu. Setiap hari yang kau simpan, desa semakin mendekati bencana." Suaranya gemetar namun penuh keyakinan. Pak Jafar menatapnya tajam. "Bencana? Lihat sekelilingmu, Burini. Aku membawa kemakmuran.
Kau cuma iri karena tak lagi jadi satu-satunya yang punya kekuatan itu. Tatapannya liar, wajahnya memerah, dan genggamannya pada kotak itu semakin kuat. Samin, yang berdiri di sudut ruangan, memberanikan diri bicara. Pak, Burini benar. Saya lihat sendiri warna bulu itu berubah. Kita harus kembalikan sebelum, tiba-tiba, dentuman keras memotong kata-katanya. Dinding rumah bergetar, dan dari luar terdengar auman yang menggetarkan jantung. Warga menjerit, berlarian. Dari balik kabut, sepasang mata emas raksasa menatap rumah Pak Jafar. Siluman harimau putih itu kini berdiri di tengah desa, tubuhnya sebesar rumah panggung, bulunya bercahaya seperti bulan purnama, dan setiap hembusan napasnya mengeluarkan kabut tebal. Pak Jafar terperanjat, namun bukannya menyerahkan bulu, ia justru membuka kotak dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalau kau mau ini, kau harus melawanku, teriaknya dengan suara parau. Warga yang melihatnya langsung mundur, Mary melihat keberanian yang lebih mirip kegilaan. Burini berusaha merebut bulu itu, namun Pak Jafar mendorongnya hingga terjatuh. Siluman menggeram, suara rendahnya mengguncang udara, keserakahanmu membutakanmu, manusia. Kau telah memilih kehancuran. Langkah besar siluman mulai mendekat, tanah retak di setiap injakan. Kabut semakin pekat hingga cahaya obor meredup. Di udara, tegangnya mencekik. Semua orang tahu, malam ini, tak semua akan selamat. Siluman harimau putih berdiri hanya beberapa langkah dari rumah Pak Jafar. Kabut di sekelilingnya berputar, membentuk pusaran yang mencekik udara. Auman panjangnya memecah langit malam, membuat seluruh desa berlutut ketakutan. Pak Jafar tetap memegang bulu putih itu di atas kepalanya, meski tangannya bergetar. Ini milikku, teriaknya, suara memantul di dinding kabut. Matanya kini berkilat emas seperti milik siluman. Namun tidak ada kemuliaan di dalamnya, hanya keserakahan yang membakar. Burini berlutut di tanah, memohon. Ampuni kami, dia bukan mewakili seluruh desa. Bulu itu seharusnya ada di tanganmu, bukan di tangan manusia. Air matanya jatuh, suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru angin. Siluman menunduk, matanya memancarkan sinar putih tajam. Kau, wanita tua, pernah memelihara rahasia ini dengan hormat. Karena itu, aku memberi satu kesempatan, rebut kembali bulu itu, atau semuanya akan musnah. Dengan sisa tenaga, Burini bangkit. Samin, yang selama ini diliputi rasa bersalah, berdiri di sisinya. Mereka bertukar pandang, tak perlu kata-kata untuk saling mengerti. Saat siluman mengaum lagi, keduanya menyerbu ke arah Pak Jafar. Pertarungan singkat namun mematikan pecah. Samin mencoba meraih lengan Pak Jafar, tapi disambut tendangan keras yang membuatnya terjatuh. Burini memanfaatkan momen itu untuk meraih bulu, namun Pak Jafar menariknya kuat-kuat. Cahaya dari bulu itu semakin menyilaukan, seperti menolak dimiliki manusia. Lepaskan, Jafar. Ini bukan milikmu, teriak Burini. Tapi Jafar berteriak balik, kalau aku tak bisa memilikinya, tak ada yang akan bisa. Lalu, dalam kegilaan, ia mencoba merobek bulu itu. Kesalahan fatal. Begitu ujung bulu tercabik, cahaya meledak dari dalamnya, menerangi seluruh desa seperti siang hari. Teriakan Jafar terhenti saat tubuhnya terlempar ke udara dan menghilang ke dalam kabut. Suara patahan cabang, lalu sunyi. Bulu itu jatuh ke tanah, utuh kembali, kini memancarkan cahaya lembut. Siluman melangkah maju, mengambilnya dengan moncongnya. Kutukan telah berakhir, tapi luka yang ditinggalkan akan tetap mengajarkan kalian. Ia menatap Burini dan Samin sejenak, lalu berbalik, menghilang ke dalam kabut yang mulai memudar. Fajar menyingsing, kabut lenyap, hujan pertama turun membasahi tanah yang retak. Desa masih ada, tapi tak lagi sama. Di tepi hutan, Burini berdiri menatap pepohonan yang kini sunyi, sementara di sampingnya Samin berbisik, kita selamat, tapi dengan harga yang mahal. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar auman, bukan ancaman, melainkan peringatan abadi.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu,
Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. Maafkan aku, adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.